Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Unit kompetensinya adalah kemampuan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa elastisitas itu adalah bagaimana tingkat kepekaan. Ya, jadi contohnya kita ambil adalah elastisitas permintaan. Jadi kalau elastisitas permintaan berarti kepekaan perubahan permintaan. Jadi perubahan permintaannya ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh harga. Itulah yang nanti yang disebut sebagai elastisitas harga. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas yang pertama adalah kemampuan barang yang bersangkutan untuk bersubstitusi dengan barang lain. Jadi seperti yang kita tahu bahwa ada yang disebut dengan barang substitusi, ada yang disebut sebagai barang komplementer. Ya, jadi di sini adalah kemampuan barang yang bersangkutan untuk bersubstitusi dengan barang lain. Contohnya, ketika terjadi kenaikan harga daging sapi, apa yang terjadi? Maka permintaan daging ayam akan meningkat. Ya, berarti itu substitusinya. Kemudian kemampuan barang yang bersangkutan untuk dapat dipakai dalam banyak kegunaan. Artinya barang itu bisa digunakan pada berbagai kegunaan atau manfaat. Jadi manfaatnya tidak hanya satu jenis. Yang ketiga adalah pendapatan konsumen yang dipergunakan untuk membeli barang tersebut. Jadi apa yang terjadi ketika pendapatan konsumen dia semakin meningkat? Pasti daya belinya meningkat. Kalau daya belinya meningkat berarti dia akan membeli barang dalam jumlah yang banyak. Kemudian kebutuhan konsumen akan barang yang bersangkutan. Jadi seberapa besar kebutuhannya. Kita bandingkan kebutuhan bahan pangan dengan elektronik. Kalau TV dia cukup punya satu, ya akan ganti ketika dia rusak. Tapi ketika pangan dia setiap hari harus membeli. Kemudian elastisitas harga itu merupakan suatu ukuran perubahan jumlah yang diminta karena perubahan harga. Berarti lihat aja judulnya adalah elastisitas harga. Berarti bagaimana perubahan jumlah yang diminta akibat dari perubahan harga. Jadi perubahan harga itu ada dua nanti. Apakah harganya naik? Apakah harganya turun? Bagaimana jumlah yang diminta barang X ketika harga barang X turun? Bagaimana jumlah yang diminta harga barang X ketika harga barang X naik? Jadi perubahannya itu yang disebut sebagai elastisitas. Contohnya, permintaan wortel lebih peka terhadap perubahan harga 10 tahun yang lalu daripada sekarang. Atau permintaan daging lebih peka terhadap perubahan harga daripada permintaan sayuran. Jadi pada saat dulu harga wortel dari 10.000 jadi 5.000, maka permintaannya tidak jauh berbeda. Tapi kalau sekarang ketika dia terjadi perubahan harga yang sedikit, maka perubahan jumlah yang diminta akan lebih besar dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Kemudian permintaan daging dia lebih peka daripada perubahan wortel. Jadi ketika misalnya harga daging 120.000 turun menjadi 90.000, maka otomatis permintaannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika ada harga wortel dari 8.000 jadi 5.000 atau jadi 4.000. Jadi perubahan permintaannya ketika terjadi perubahan harga antara daging dan wortel itu akan lebih besar perubahan permintaannya ketika yang berubah itu adalah harga daging. Dengan demikian diperlukan suatu ukuran tingkat kepekaan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Jadi di sini adalah kita tidak cukup hanya menyebutkan ketika harga turun barang yang diminta akan naik. Ketika harga beras naik, jumlah yang diminta akan turun. Tapi kita perlu berapa besar sih perubahannya? Berapa besar sih harga yang berubah? Jadi artinya adalah satuannya perlu kita ketahui. Makanya kita perlu menghitung adanya suatu elastisitas. Kemudian tabel penurunan dan kenaikan jumlah yang diminta. Di sini bisa dilihat ada daging, baju pria, ada radio, ya ada penurunan harga, ada peningkatan jumlah yang diminta. Jadi lihat di sini
Yang paling signifikan berubah adalah daging. Kalau kita bandingkan dengan radio, bahwa misalnya apabila di pasaran terjadi diskon besar-besaran pada radio, maka itu konsumen akan meminta tidak lebih besar ketika dia terjadi perubahan atau penurunan harga terhadap daging. Ya. Apa yang dapat disimpulkan dari data tersebut? Yang pertama, apakah permintaan radio tidak peka terhadap harga dibandingkan dengan daging? Karena penurunan harga $0,25 per kilo menyebabkan permintaan yang besar untuk daging. Sedangkan penurunan untuk wortel mengakibatkan pertumbuhan yang relatif kecil. Jadi artinya adalah itu yang dibandingkan. Kita lihat bahwa seberapa penting kebutuhan tersebut terhadap masyarakat. Jadi ketika misalnya kita sudah punya TV satu di rumah, kemudian ada diskon besar-besaran TV di mall, nggak mungkin kita mau beli TV 2 atau 3. Misalnya di ruang tamu ada, di kamar ada, di dapur ada. Beda ketika dia bahan pangan yang terjadi perubahan harga, maka itu signifikan akan mempengaruhi permintaannya menjadi lebih banyak. Kemudian elastisitas permintaan atau demand ya. Jadi elastisitas permintaan itu biasanya bisa juga disebut sebagai elastisitas harga. Jadi elastisitas harga atau permintaan itu biasanya dia sama, cuman beda penyebutan. Bahwa elastisitas permintaan atau kita simbolkan dengan ED, presentasi perubahan jumlah yang diminta sebagai akibat dari presentasi perubahan harga. Penafsiran angka elastisitas permintaan yang pertama, kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya. Bisa kita lihat sebelumnya bahwa kurva permintaan dia miring dari kiri atas ke kanan bawah. Penurunan jumlah yang diminta disebabkan naiknya harga atau sebaliknya. Jadi ketika harga naik, otomatis jumlah yang diminta akan turun. Ketika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Nah, ini berkaitan dengan hukum permintaan. Karena presentasi perubahan harga dan jumlah yang diminta mempunyai tanda yang berlainan, maka elastisitas permintaan merupakan angka yang negatif. Jadi ketika kalian nanti mencari elastisitas permintaan, pasti nilainya akan negatif. Makanya nanti akan kita mutlakkan nilainya. Jadi negatif itu bukan berarti nilainya negatif, tapi dia hanya sebagai tanda ya, refleksi dari hukum permintaan bahwa ketika harga naik, permintaan turun, ketika harga turun, permintaan naik. Jadi negatifnya hanya menunjukkan hukum permintaannya. Kita akan mengikuti kaidah umum yang mengabaikan tanda negatif dan menganggap positif. Makanya tadi ketika nilainya negatif, maka kita akan mutlakkan. Dengan begitu, maka semakin peka jumlah yang diminta terhadap perubahan harga, maka semakin besar angka elastisitasnya. Jadi kalau kita bandingkan tadi daging dengan radio, maka nilai elastisitas daging itu akan lebih besar daripada nilai elastisitas radio. Angka elastisitas ya atau agak elastis berkisar dari 0 sampai dengan tak hingga ya. Jadi angkanya nilainya adalah dari 0 sampai dengan tak hingga jika tidak ada perubahan jumlah yang diminta atau bila terjadi perubahan harga atau jumlah yang diminta tidak peka terhadap harga. Ya, nanti bisa kita lihat. Jika ED-nya kurang dari 1, berarti dia inelastis. Jika elastisitasnya lebih dari 1, berarti dia disebut dengan elastis. Jadi kalau inelastis itu biasanya ketika dia terjadi perubahan harga, maka jumlah yang diminta tidak terlalu besar berubahnya. Jadi perubahan jumlah yang diminta itu lebih kecil daripada perubahan harganya. Tapi ketika dia elastis, perubahan harganya itu ya, ketika terjadi perubahan harga maka akan terjadi perubahan permintaan yang lebih besar. Nah, ini adalah contoh kurvanya. Yang pertama A dan B, ya bisa dilihat yang paling atas itu dimana elastisitas A itu akan lebih besar daripada titik B ya. Jadi semakin dia ke kiri atas nilai elastisitasnya semakin besar. Kemudian bawahnya itu kurva D itu vertikal atau ED-nya sama dengan 0. Tidak ada perubahan Q ya, walaupun terjadi perubahan P. Walaupun harganya naik turun, Q-nya tetap sama. Kemudian kurva D ya hiperbola, ED-nya -1 ya.
Kemudian horizontal ya, yang sebelah kanan atas itu berarti elastisitas permintaannya tidak terhingga. Ya, bisa dilihat jika ED-nya lebih dari 1 ya, tanda mutlak ya, permintaan elastis. Kalau kurang dari 1 dia inelastis. Kalau dia sama dengan 1 dia unitary. Ya, kalau dia tak hingga berarti elastisitas sempurna. Hubungan yang umum, jika ketika terjadi elastisitasnya lebih dari 1, terjadi penurunan harga, maka akan terjadi peningkatan total penerimaan. Jadi ketika dia ED-nya lebih dari 1, kemudian terjadi peningkatan harga, maka penurunan total penerimaan. Sama ketika ED-nya kurang dari 1, terjadi penurunan harga, akan terjadi penurunan total penerimaan. Ketika terjadi peningkatan harga, akan terjadi peningkatan total penerimaan. Dan ketika ED-nya sama dengan 1, kemudian dia komoditas tersebut terjadi perubahan harga atau penurunan harga, baik penurunan maupun peningkatan, maka tidak akan berpengaruh terhadap total penerimaan. Kemudian selanjutnya ada elastisitas permintaan lain. Yang pertama adalah elastisitas pendapatan. Apa itu elastisitas pendapatan? Kepekaan permintaan terhadap perubahan pendapatan. Ya, rumusnya EI, persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap persentase perubahan pendapatan. Ya, ada yang disebut dengan elastisitas busur. Biasanya kalau elastisitas busur itu kita menggunakan titik-titik ya. Kemudian yang kedua elastisitas titik, itu kita menggunakan persamaan, dimana turunan dari Q terhadap I dikali I dibagi dengan Q. Ya, di sini ada jika EI-nya lebih dari 0 dia normal goods, kalau kurang dari 0 dia inferior, kalau sama dengan 0 itu adalah netral. Kemudian elastisitas silang, kepekaan permintaan terhadap perubahan harga komoditi lain. Ya, presentasi perubahan rumusnya presentasi perubahan jumlah komoditi X yang diminta sebagai akibat dari presentasi perubahan harga komoditi Y. Jadi kalau silang pasti komoditasnya ada 2 ya, jangan lupa. Jadi misalnya kalau di sini contohnya adalah harga barang X terhadap harga barang Y. Jadi nanti elastisitas silangnya ada 2. Apakah dia barang substitusi atau barang komplementer. Jadi yang saya contohkan misalnya barang substitusi. Kalau misalnya kita misalkan barang X-nya itu daging, Y-nya adalah ayam. Ketika terjadi kenaikan harga daging, apa yang terjadi pada permintaan ayam? Pasti permintaan ayam akan meningkat. Kenapa? Karena konsumen akan beralih ke pengganti daging tadi, yaitu daging ayam. Rumusnya ya, kita pakai turunan elastisitas busur. Turunannya adalah elastisitas titik. Kalau busur itu biasanya dia sudah ada nilainya. Ya, kalau elastisitas silangnya lebih dari 0, komoditas X dan Y substitusi. Kalau nilai elastisitasnya negatif atau kurang dari 0 dia komplementer. Kalau sama dengan 0 dia netral. Kemudian elastisitas penawaran atau ES, persentase perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai akibat dari persentase perubahan harga. Ya, slope-nya adalah positif. Jika terjadi kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan jumlah yang diminta. Jadi ketika produsen itu melihat harga produknya itu naik di pasaran, otomatis dia akan meningkatkan jumlah produksinya atau jumlah yang akan dijual atau yang akan ditawarkan. Bentuk lainnya adalah kurva penawaran vertikal tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Jadi berapapun jumlah harganya, dia akan tetap memproduksi. Kemudian kurva penawaran horizontal, penurunan harga yang kecil saja akan membuat jumlah yang ditawarkan berkurang drastis. Ya, biasanya kita simbolkan dengan tak hingga. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yang pertama adalah perilaku hubungan antara biaya dengan output. Ya, jadi nanti dilihat ketika dia biayanya meningkat, maka apa yang terjadi pada outputnya? Apakah memproduksi lebih banyak atau sedikit? Jika biaya produksi meningkat secepat kenaikan output, ya, maka rangsangan untuk meningkatkan produksi sebagai akibat dari kenaikan harga akan cepat diikuti kenaikan biaya produksi.
Jadi ketika biaya produksinya itu adalah peningkatannya sama dengan kenaikan output, yang dimana dia biaya produksinya itu meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga, atau produk kenaikan outputnya itu bertambah karena harganya naik, maka akan diikuti oleh kenaikan produksi. Jadi logikanya adalah ketika harga di pasar itu naik, otomatis perusahaan akan merespon. Apa responnya? Dia akan meningkatkan produksinya. Ketika produksinya naik, otomatis biayanya pun akan naik. Tapi dilihat perubahan harga itu, dilihat kenaikan harganya itu terhadap kenaikan biayanya. Dia masih seimbang atau tidak. Kemudian selanjutnya, tetapi jika kenaikan biaya lebih lambat daripada kenaikan produksi, maka kenaikan harga akan merangsang kenaikan produksi. Jadi nanti makanya tadi saya sebutkan bahwa dilihat perubahan harga ini dengan perubahan biayanya seperti apa. Apakah perubahan harga ini bisa menutupi ketika dia terjadi peningkatan output yang diikuti oleh dengan peningkatan biaya. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.